Dan seketika itu, Sunarto melihat satu sosok manusia berkepala anjing. Si Nona Rangga di mandi dan suko pai malala. Oke, selamat datang kembali di channel Harian Rian. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bercerita. Cerita ini mungkin sudah pernah kalian dengar sebelumnya, atau mungkin ini adalah cerita yang baru untuk kalian. Pada kali ini aku akan membawakan cerita mengenai salah satu ruas jalan di kota Tanjung Pinang. Menurut beberapa orang yang melewati jalan ini pernah mengalami suatu kejadian yang bisa dibilang misterius atau menyeramkan. Cerita ini aku kutip dari website Harian Memo Kepri yang diposting pada tahun 2018. Dan cerita ini coba aku kembangkan tanpa mengurangi atau menambah inti dari cerita yang telah disampaikan oleh narasumber yang ada di artikel tersebut. Bagaimana cerita mengenai ruas jalan ini? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke inti cerita, seperti biasa aku akan menjelaskan gambaran umum mengenai ruas jalan ini. Jalan ini bernama Jalan Sunaryo, yang merupakan salah satu jalan yang ada di kota Tanjung Pinang. Tepatnya berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Kalau kita berjalan dari arah Jalan Tugu Pahlawan, kita akan menemukan simpang 3. Jika ke kanan adalah menuju Jalan Sunaryo, dan ke kiri adalah menuju RSUD TNI AL atau Rumkital. Kita tidak bisa melewati Jalan Sunaryo jika kita dari arah Jalan Tugu Pahlawan dikarenakan forbidden. Kita harus mengambil jalan belok ke kiri menuju arah Rumkital atau Rumah Sakit TNI AL. Jika kita dari arah Masjid Raya Tanjung Pinang, yaitu Jalan Masjid, kita akan menemukan simpang 3. Kemudian kita ambil jalan ke kiri, tak jauh dari situ kita dihadapkan lagi dengan simpang 3. Jika kita lurus itu menuju Jalan Ketapang yang ke arah Pizza Hut, dan ke kanan menuju Jalan Sunaryo. Kondisi Jalan Sunaryo ini ketika siang hari atau ketika jam-jam sibuk bisa dikatakan tidak begitu padat, dikarenakan jalan ini sifatnya adalah forbidden atau satu arah, sehingga orang yang melewati jalan ini juga jarang, karena banyak sekali jalan alternatif lain yang bisa dilalui untuk destinasi para pengguna jalan. Di kiri dan kanan Jalan Sunaryo ini hanya terdapat beberapa rumah warga, beberapa kios atau warung warga. Selain rumah dan kios warga, di jalan ini juga terdapat Polsek Tanjung Pinang Barat, kantor BPJS Kesehatan, salah satu bank swasta, kemudian juga terdapat Masjid Ashabul Rizal. Ketika kita melewati jalan ini, memang tidak ada hal yang aneh atau hal yang bisa dikatakan menyeramkan. Hanya saja menurut beberapa keterangan orang yang melewati jalan ini pada malam hari, jalan ini dikatakan kurang penerangan, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu manusia ataupun gangguan-gangguan yang lainnya seperti gangguan mistis. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan tentang gambaran umum Jalan Sunaryo ini. Kita akan masuk ke inti ceritanya. Jadi kita masuk ke cerita yang pertama. Sunarto adalah salah satu warga dari daerah Potong Lembu yang berprofesi sebagai penjual bakso pentol. Pada hari itu Sunarto tidak menjajakan bakso pentolnya. Hari itu dia libur. Kesempatan libur kali itu dia manfaatkan untuk berkunjung ke rumah keluarganya di daerah Kampung Bukit. Singkat cerita, awalnya Sunarto ingin menginap di rumah keluarganya tersebut. Hanya saja ada satu hal mendesak yang harus menuntut ia untuk pulang. Maka ia memutuskan untuk pulang pada jam 2 dini hari. Pada kesempatan itu sebenarnya Sunarto sudah disarankan oleh keluarganya untuk menginap saja di rumah untuk menunggu keesokan harinya atau menunggu hari lebih terang. Hanya saja karena ada keperluan yang mendesak di rumah, Sunarto memutuskan untuk pulang pada jam 2 tersebut. Akhirnya Sunarto berpamitan dengan keluarganya dan pulang menuju rumah. Sunarto melewati jalan Taman Bahagia yang tembus langsung ke Jalan Sunaryo. Sekeluarnya Sunarto dari Jalan Taman Bahagia yang tembus langsung ke Jalan Sunaryo, selepas ia melewati gapura Kampung Bukit, tiba-tiba motor Sunarto mengalami mogok.
Di situ Sunarto merasa sangat kesal. Padahal seharian dia gunakan kendaraan bermotornya tersebut, tidak ada yang namanya masalah ditemukan pada saat mengendarainya. Dia merasa kesal karena keperluannya yang mendesak untuk kembali ke rumah, sementara motornya mengalami mogok di jalan. Awalnya Sunarto berniat untuk mendorong motor ini mencari bengkel yang masih buka di jam tersebut. Tapi dengan logika dia berpikir pasti tidak ada bengkel yang buka jam 2 dini hari. Kemudian Sunarto berhenti di pinggir jalan. Itu posisi masih di Jalan Sunario. Sunarto memarkirkan kendaraannya dan mengecek busi yang ada di motor tersebut. Siapa tahu businya kotor. Singkat cerita, Sunarto masih membersihkan businya, mencoba menghidupkan motornya, tapi masih juga gagal. Kembali segera Sunarto mengecek busi atau bagian-bagian lain dari motornya yang membuat motor itu tidak bisa menyala. Sedang fokusnya Sunarto dalam mengecek dan memperbaiki kondisi motornya, samar-samar Sunarto mendengar suara yang memanggil namanya dari kejauhan. Asik membersihkan busi, mengecek kendaraan yang lain, suara itu lama-kelamaan makin mendekat dan makin jelas terdengar di telinganya Sunarto. Kemudian tiba satu momen suara itu terdengar sangat jelas di telinganya Sunarto. Sunarto melihat ke kiri dan ke kanan, melihat siapa yang memanggil namanya. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, tapi dia tidak menemukan sumber suara tersebut. Kembali, nama Sunarto dipanggil dengan nama panggilannya. Narto. Sunarto mencoba kembali mencari sumber suara ini dengan membalikkan badannya ke belakang. Dan seketika itu, Sunarto melihat satu sosok manusia berkepala anjing. Sosok ini memiliki tubuh manusia dan perawakannya seperti anjing. Wajah manusia ini seperti anjing dengan gigi taringnya, dengan air liur yang menetes dan mata yang merah. Seketika itu Sunarto kakinya merasa kaku dan berat untuk dilangkahkan. Padahal dalam hati ia ingin cepat lari dari kawasan itu. Sunarto mencoba memaksakan langkah kakinya untuk segera melangkah cepat dari tempat tersebut. Dan akhirnya Sunarto berhasil dan dia lari sejauh-jauh mungkin dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampai di rumah dengan napas yang terengah-engah, Sunarto mencoba meminta bantuan saudaranya untuk kembali ke tempat tersebut untuk menjemput motornya yang mogok tadi. Dan sesampainya di sana, Sunarto dan saudaranya sudah tidak menemukan sosok manusia berkepala anjing itu lagi. Lanjut ke cerita yang kedua. Cerita ini dari Wandi, seorang satpam dari bank swasta yang ada di Jalan Sunario ini. Ketika Wandi dikonfirmasi mengenai sosok makhluk manusia berkepala anjing tersebut, dia tidak pernah menemukan atau bertemu atau melihat sosok ini. Tapi Wandi juga memiliki cerita yang tidak kalah menyeramkannya dari cerita Sunarto. Ketika itu Wandi sebagai seorang satpam berganti shift dengan temannya, yaitu shift malam. Wandi bekerja pada saat itu di shift pagi, sementara temannya itu di shift malam, dan pergantiannya di malam hari. Kemudian setelah Wandi beres-beres untuk cabut dari kantor, Wandi bertemu dengan temannya, menyapa sebentar, kemudian segera Wandi meninggalkan bank tersebut. Tak jauh setelah dia meninggalkan kantor, dia melihat sesosok wanita yang seperti sedang menunggu seseorang di pinggir jalan atau di seberang jalan. Wandi berjalan. Dalam hati Wandi berpikir, di jam segini wanita mana yang menunggu seseorang di jalan yang sepi seperti ini? Tapi di situ Wandi juga berpikir, siapa tahu wanita ini membutuhkan bantuannya. Kemudian Wandi menghampiri wanita tersebut, mencoba mendekatinya. Setelah ia sampai di dekat sosok wanita tersebut, dia mencoba menyapa wanita tersebut dengan panggilan, "Mbak, Mbak." 2 kali ia menyapa wanita tersebut, tapi tidak ada respon dari wanita tersebut.
Wanita itu hanya menunduk saja gitu. Hanya menunduk ke bawah dengan rambut yang terurai menutupi wajahnya. Ketiga kalinya Wandi mencoba menyapa wanita tersebut, "Mbak." Wandi terkejut ketika melihat wajah wanita tersebut. Wanita tersebut menengadah ke Wandi, menatap wajah Wandi dengan mata yang tidak ada alias bolong. Dan wanita tersebut tersenyum ke arah Wandi. Tanpa pikir panjang setelah Wandi melihat kondisi wajah wanita tersebut, ia lari menuju ke arah motornya dan langsung kabur dari tempat tersebut. Menurut warga sekitar, Jalan Sunario ini memang bisa dikatakan jalan yang angker. Banyak penampakan yang sering terjadi di sana. Tidak tahu apa penyebabnya. Karena ketika saya melewati jalan tersebut, memang tidak ada satu tempat atau satu sudut di jalan tersebut yang bisa dikatakan horor atau mistis. Tapi sebaiknya memang ketika kita berangkat atau pergi dari satu tempat ke tempat lain, sebaiknya kita mulai dengan berdoa agar dilindungi, dimudahkan, dan disampaikan ke tujuan kita dengan selamat. Sekian cerita horor kali ini. Mudah-mudahan cerita ini dapat menambah informasi teman-teman mengenai salah satu ruas jalan yang ada di kota Tanjung Pinang, yaitu Jalan Sunario. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Harian Rian pamit undur diri. Oh malala, jangan lama-lama juo, harilah sanjo.